Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pertanian, perkenalkan nama saya Alwi Yahya, NIM 1903041169. Saya dari kelompok 16 Komoditi Jagung dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan mewawancarai seorang petani jagung, yaitu Bapak Ngadiman yang sukses dalam usaha tani. Yuk kita lanjut. Umi Yang terakhir Pak, usianya Maya 98. berarti 23. Nah, untuk persiapan lahan sendiri Pak, itu pakai pekerja Pak? Pakai pekerja. Berapa orang itu kalau boleh tahu? Kerjaan kemarin untuk awal ini kan. Iya, dari persiapan lahannya. Dari persiapan lahan. Persiapan lahan. Itu 2 orang. 2 orang. Kalau dari keluarga sendiri cuman Bapak sendiri. Iya. Berapa hari Pak pengerjaan lahan? Pengerjaan lahan karena ini kemarin itu kan buka berdana. Jadi di situ kita memakai alat berat yang awal karena pertama itu ditanami rumput pemakan. Jadi di situ kita gunakan alat berat termasuk eskavator untuk menggaruk itu semua. Karena untuk sekarang kan kita mau sistem kayak dulu, kita bakar burung bakar. Lama prosesnya Pak. Bukan lama. Sekarang kan dilarang untuk pembakaran yang kapasitas agak besar. Dan maka kita pergunakan alat di situ, sebenarnya langsung kita gali, kita tinggalin. Setelah itu baru kita panggilkan termasuk alat, termasuk traktor, langsung kita rotari. Langsung setelah kita rotari selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi untuk pembersihan dari bekas pakan ternak itu tadi berapa hari? Sampai 3 hari juga. Itu ya 3 hari. Berarti totalnya 6 hari. Nah, untuk biayanya sendiri Pak, untuk biaya pengolahan tanah di awal itu persiapan lahan, Yang jelas daerah sendiri. kalau boleh tahu perharinya berapa gitu Pak? Hari itu katakanlah di situ sistem borong. Memborong. Karena kebetulan di situ yang kita pakai alat itu istilahnya punya bos sendiri. Jadi kita mendapatkan keringanan dari situ masalah biaya. Alat yang kita pakai termasuk eskavator hari ini punya bos Ramo. Ini Pak Ramo. Ya. Kalau kita istilahnya ada mitra kerja istilahnya itu, maka di situ kita mendapat suatu keringanan lah dari sisi biaya. Kalau untuk orangnya yang mengerjakan gitu Pak, untuk orang yang mengerjakan, untuk gajinya sendiri itu perharinya itu tadi, per borong itu tadi ya Pak? Kalau untuk pekerjaan maksudnya untuk Gaji per orangnya. alat berat ya? Iya, yang Itu- yang mengoperasikan alat tersebut gitu Pak. Nah, termasuk untuk
instruktur itu sudah biaya sendiri. Kalau untuk operator alat beratnya itu sudah termasuk di dalam dari Pak mitra kerja Bapak tadi, Pak Rama. Pak Rama. Kalau yang biaya sendiri tadi Pak, kalau boleh tahu itu berapa ya? Untuk rotari? Iya. Untuk rotari per hektar itu menelan dana 1,5 Rp1.500.000 selama 3 hari tadi ya Pak? Selama 3 hari. Itu satu orang pengerjaan Pak? Satu orang. Berarti tadi 2 orang, satu yang untuk rotari dan satu lagi untuk ekskavator itu tadi. Nah, untuk penanaman sendiri Pak, apakah diupahkan juga Pak? Dipekerjakan juga? Untuk penanaman kita ubahkan karena masih sistem manual. Berapa orang kerja? Untuk hari pertama di situ sejumlah 25 orang. Laki-laki semua ya Pak ya? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Satu hari penanaman. Penanaman menelan 2 hari. Nah, untuk biayanya Pak, itu per orangnya berapa Pak? Untuk biayanya per orang dalam 1 hari 100.000. Laki-laki dan perempuan sama ya? Laki dan perempuan sama. Nah, tadi kan udah penanaman Pak. Apakah ada pemeliharaan lain seperti penyiangan yang dilakukan Pak? Nah, setelah penanaman di situ istilahnya kita tinggal nunggu reaksi pertumbuhan. Beliau katakanlah tumbuhnya di sini bisa serempak atau tumbuh semua atau tidak. Maka di situ setelah 3 hari kan udah nampak. Iya. 3 hari udah nampak, jadi mungkin ke 4 hari 5 hari di situ kita kontrol bagaimana pertumbuhan ini. Kalau di situ istilahnya ada yang ketinggalan atau di situ ada yang nggak tumbuh, disisip ya Pak? Baru kita sisip. Itu menggunakan tenaga kerja lagi Pak? Dari kalau itu istilahnya cukup hanya keluarga. Itu menggunakan tenaga kerja lagi Pak? Dari kalau itu istilahnya cukup hanya keluarga atau saya sendiri. Kalau untuk seperti tadi kan ini udah tumbuh nih, udah tinggi gitu kan Pak, pasti kan tumbuh rumput-rumput gitu kan Pak. Nah, itu apakah ada orang yang bekerja juga untuk membersihkan itu Pak? Betul, ada. Itu berapa orang Pak? Kemarin termasuk 3 orang termasuk saya. Laki-laki semua ya Pak ya? Untuk biayanya sama ya Pak? Untuk biaya sama. Berapa hari Pak? Itu menelan kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk pemupukan sendiri Pak, itu kan luas kan Pak? Pastinya dibantu dengan pekerja juga ya Pak? Untuk pemupukan di situ kemarin sama juga 3 orang. Memakan waktu berapa hari Pak? Memakan waktu 3 hari. Untuk penyemprotan Pak, seperti penyemprotan hama atau ulat gitu, apakah ada dilakukan? Itu penyemprotan karena masa-masa sekarang ini banyak sekali termasuk ulat salah satunya. Nah, itu kita lakukan pekerjaan itu pada kondisi malam hari. Malam hari ya Pak. Waktunya berapa jam? Waktu kurang lebih menelan dari jam 7
itu sampai jam 11 atau jam 12 itu 2 orang. Termasuk Bapak. Biayanya sama ya Pak ya? Biaya sama. Untuk memakan waktu berapa hari Pak? Itu pokoknya sampai katakanlah bunga keluar kemarin itu nyemprot 5 kali. 5 kali, berarti 5 hari ya Pak. Nah, untuk sekarang masuk di panen nih Pak. Panennya berapa orang Pak yang memanen tenaga kerjanya? Yang memanen kemarin tenaga kerja menelan 15 orang. Laki-laki perempuan ya Pak? laki-laki dan perempuan. Biayanya sama Pak? Biaya sama. 100.000. Menelan waktu 5 hari. Jadi Pak, untuk sekarang kita masuk ke ini bibit ya Pak. Jadi bibit yang digunakan bibit apa nih Pak? Bibit yang kita pergunakan di situ bibit yang bantuan dari pemerintah. Termasuk varietas unggul juga ya Pak. Kalau boleh tahu namanya Pak? DC 226. Sumbernya pemerintah ya Pak ya. Ya. Nah, untuk jarak tanamnya Pak, Bapak melakukan yang berapa? Untuk jarak tanam di situ Antar gang saya bikin 70 cm. 70 antar tanaman. Terus di situ jarak tanaman ya. Di situ andai kata 1 meter kita bagi 4 berarti 25 cm. Jadi apakah pada saat penanaman itu kan Pak, pada saat budidaya ada penyakit baru yang timbul atau kerusakan gitu Pak? Untuk sementara ini baru hanya sebatas ulat. Ulat aja ya. Lain-lain belum ada. Jadi untuk alat-alatnya tadi Pak, ekskavator ya Pak ya? Ekskavator, rotari, cangkul Bapak gunain? Iya. Kalau boleh tahu ada Bapak gunain berapa? Cangkul. Karena di situ bekerja 3 orang, tentu di situ 3. Cangkul 3. Sabit ya Pak ya? Sabit untuk pembabatan setelah panen. Sabit. Parang. Penggunaan gembor ada juga Pak? Gembor untuk penyiraman? Iya. Nah, kemarin kita memakai mesin karena kita penanaman kebetulan kena kemarau. Kita memakai mesin katakan bantuan juga dari desa. Beserta selangnya ya Pak ya? Iya. Pupuknya Pak, menggunakan pupuk apa aja ya Pak? Pupuk kita kemarin hanya menggunakan MPK 1616 MPK Mutiara. Cuman satu itu aja ya Pak? Cuma satu itu. Jumlahnya Pak? Kalau boleh tahu. Jumlah sebentar ya. Iya. Tidak. Kemarin menelan semua pupuk di situ 16 sak kemarin. 16 karung. Karung isi 50. Nah, untuk pestisida ulat tadi Pak,
menghabiskan berapa botol gitu? 5 kali 2 berarti 10 botol. Untuk pupuk dan obat-obatannya ini tadi dari desa juga Pak? Ini Pribadi. Untuk biayanya per botol, harga per botolnya berapa ya Pak? Harga per botol termasuk Rajonulat itu 110. Kalau pupuk tadi per karung kemarin per karung ketemunya di situ 435. benih tadi dari ini ya Pak ya? Ya. Untuk lahannya sendiri Pak, apakah disewa atau memang milik pribadi Pak? Untuk lahan di situ milik Chevron. Milik Chevron. Tapi tidak melakukan penyewaan? Tidak. Nah, jadi untuk produksi yang dihasilkan Pak kemarin berapa ton Pak? Ini belum kita ketahui karena ini masih dalam masa pengeringan. Ya. Masih dalam pengeringan. Kurang lebih di situ. Perkiraannya aja lah ya Pak. Perkiraan 7 sampai 8. Berarti semua itu akan dijual habis ya Pak ya? Akan dijual habis. Untuk harganya sendiri Pak, per kilonya gitu Pak, apakah Bapak sudah mengetahui harga jagung? Untuk sekarang ini per kilo 5.000. Kalau untuk penyiraman tadi Pak, dilakukan berapa hari sekali ya Pak ya? Itu kemarin di dalam penyiraman itu menelan waktu 1 minggu. Setiap hari ya Pak? Selama Di situ hanya setiap sore. Karena lahan di situ lebar mungkin ya pagi sore, cuma di situ kan tidak yang jelas satu titik yang sudah kebagian pagi, sore tidak tersiram. Berarti pakai jadwal ya Pak? Ya. Berarti di areal sini nanti pagi, di sini sore. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di laut. Salah satunya yaitu di bidang pertanian. Pada saat ini, komoditi jagung masih menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua setelah tanaman pangan padi. Teman, aku ada info nih. Komoditi jagung pada saat ini masih banyak loh diminati oleh para petani-petani untuk dibudidayakan. Karena budidaya tanaman jagung tidak terlalu sulit dan tidak memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, para petani lebih mudah untuk membudidayakannya dan mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal. Dan untuk penanganan penyakit jagung sendiri itu sangat mudah ditangani hanya dengan pestisida atau herbisida. Jagung masih banyak, komoditi jagung juga masih banyak diminati karena pasokan atau kebutuhan akan jagung di Indonesia masih sangat bisa dibilang tinggi untuk konsumsinya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa tetap stay healthy, stay happy, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. 3M-nya jangan lupa ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.